Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Namit yang masih isi koma dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita masuk di pertemuan kesekian kalinya. Kali ini kita akan membahas tentang min, modus, dan median. Ini sudah pernah dipelajari oleh anak-anakku ketika kalian itu memasuki kelas 6 SD, kemudian di SMP sudah. Karena waktu itu menyajikan data pun sebenarnya sudah di SD juga ya. Menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi hanya dalam bentuk data tunggal. Kemudian menyajikan dalam bentuk diagram lingkaran, kemudian diagram batang dan diagram garis. Dan histogramnya pun juga baru kalian pelajari ketika memasuki SMA ya. Nah, kali ini kita akan memasuki mempelajari tentang means atau rata-rata atau rataan. Nah, sebelumnya Bapak punya soal. Nah, ini soal yang ada di LKPD ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita mempelajarinya, apa itu rata-rata? Rata-rata biasanya lambangnya adalah X, kemudian ada topi, dibacanya X bar ya, dibacanya X bar, bar dibaca X bar. Kemudian sama dengan rata-rata itu adalah berarti jumlah ya, jumlah data. Nah, jumlah data kemudian dibagi dengan banyak data. Nah, ini dulu kalau kalian mempelajarinya seperti ini. Nah, nah, kita ambil contoh misalnya. Misalnya kita ada data 3, 4, 5 gini ya. Nah, ini misalkan datanya hanya 3 lah. Kemudian ditanya berapa rata-ratanya. Nah, jadi rata-ratanya katanya jumlah data. Nah, jumlah data berarti 3 tambah 4 tambah 5. Kemudian dibagi banyak data. Banyak datanya berapa? Ada 1, ada 2, ada 3. Sehingga di sini kita bagi 3. Sehingga mencari X barnya sama dengan 3 tambah 4 itu 7 tambah 5 12. 12 dibagi dengan 3 sehingga dapatnya X barnya atau X rata-ratanya adalah 4. Nah, ini adalah data tunggal. Data tunggal. Nah, bagaimana kalau nanti kasusnya data berkelompok? Nah, ini yang kita bahas. Oke, sebelumnya ini kita Bapak hapus dulu semuanya. Kemudian nanti kalau masih ada nanti tidak terdeteksi oleh Excel biasanya. Nah, Excel akan ini harus dihapus ya. Oke, pas stop. Nah, di sini ada data di mana datanya itu rompang atau kosong. Nah, dalam hal ini maka anak-anak sekalian suruh menentukan berapa kemungkinan angka yang harus disisipkan di antara ini. Nah, tapi kelasnya yang dipelajari dulu kan, tepi kelas itu adalah maksudnya tepi bawah kelas sampai dengan tepi atas kelas. Kalau ini batas bawah kelas ya, batas bawah kelas sampai dengan batas atas kelas. Nah, tepi bawah itu adalah batas bawah kelas dikurang 0,5. Nah, bedanya kalau tepi atas kelas, nah itu adalah batas atas kelas ditambah dengan 0,5. Itu yang bedakan. Sehingga kalau kita punya 30,5, ini adalah batas atas ya, karena ada di sebelah kanan. Berarti kemungkinan besar di sini adalah siapa sih yang setelah ditambah 0,5 jadi 30,5? Ya, tentunya angka 30. Nah, gitu ya. 30. Kemudian karena ini adalah batas bawah kelas ya, ini batas bawah, maka di sini nilainya adalah sebelum siapa sih angka yang sebelum dikurangin 0,5 itu ada 30,5 ya, berarti 31. Atau logisnya kalau sebenarnya 30, maka ya ini 31. Kan selisihnya 1. Gitu ya. Kalau ini kan kita belum ketahuan angka berikutnya berapa. Nah, bagaimana triknya?
triknya kalau angka seperti ini adalah kita jumlahkan saja ini 30. Untuk mendapatkan nilai di antara ini adalah berarti 30 tambah 40. Berarti 30 tambah 40 kemudian dibagi 2. Sehingga kita dapat 70 dibagi 2 sama dengan 35. Maka di sini dapatnya adalah 35. Gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan angka yang lainnya pun juga sama. Gitu cara pembagiannya. Kalau ini kan kita sudah tahu ya. Untuk dapetin angka yang lainnya, kalau mau sebelumnya di sini ya bagian atau kita bisa menggunakan C. Nah, kita cari nilai C-nya. C itu kan panjang atau lebar kelas dari 31 sampai dengan 35. Boleh menggunakan jari, berarti 31, 32, 33, 34, 35. Nah, berarti ada 5 ya. Nah, berarti C-nya kita peroleh 5. Itu kalau menggunakan jari. Atau juga bisa menggunakan selisih antara yang batas atas sebelumnya dengan batas atas sesudahnya dengan batas atas sebelumnya. Berarti 35 dikurang 30 dapatnya 5 juga. Berarti selisihnya 5, berarti 40 dikurang 35 itu selisihnya 5. Nah, kalau selisihnya 5 ya berarti selalu 5 di sini. Berarti kemungkinan besar ini 30, berarti di sini 25. Berarti di sini 20. 16 sampai ke 20 juga kalau dihitung kan lebarnya jadi 5 atau panjangnya intervalnya ya. Kemudian ini ditambah 5 atau 20 setelahnya 21. 25 setelahnya 26. Bisa juga seperti itu. Nah, 35 berarti di sini 36. Jadi kita punya data seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang ininya pun juga sama untuk tapi kalau 30,5 ya berarti di sini ya 25,5. Kemudian yang di atasnya berarti 20,5. Karena kan ditambah 0,5 kalau batas atas. Berarti kalau ini 40, ya berarti ini 40,5. Berarti yang ini 35,5. Kemudian yang ininya kita lihat 36. Nah, ini kan sama saja dengan yang ini. Kita tulis saja 35,5. Kemudian ini 30 dan 30,5. Berarti ini 25, berarti sini 25,5. Berarti yang ini 20,5. Nah, ini berapa nilai ini ya? Dari 16. 16 dikurang 0,5 ya berarti sebelum 16 kan 15. Berarti 15,5. Jadi tepi kelasnya kita sudah dapat. Nah, untuk nilai yang ini datanya kan dalam di soal itu jumlah datanya adalah 80. Nah, itu ya jumlah datanya dilihat di LKPD. Kemudian ada informasi pentingnya adalah 21 merupakan kelas modus. Berarti 21 adalah angka paling tinggi. Jadi untuk menaruh nilai yang di sini sama yang di sini nggak boleh lebih besar daripada 21 karena 21 adalah nilai tertinggi. Kalau 21 nilai tertinggi ya nggak boleh lebih dari 21 atau sama dengan 21 nggak boleh karena 21 merupakan kelas modus ya. Berarti kita hitung semuanya 19 kalau ditambah 21 itu adalah 40 ya. Berarti ini 49. Berarti datanya 80 dikurang 49. Berarti dapatnya kita 31. Nah, ini berarti total ini 31. Berarti cara menaruh angkanya bagaimana? Ya kan? Namanya 31 ini adalah open ended. Berarti kalian boleh mengira-ngira saja. Misalkan data yang di sini adalah kita taruh di sini ya. Misalkan datanya 20. Kan yang penting tidak lebih dari 21. Kalau 31 dikurang 20 itu kan berarti dapatnya 11. Nah, berarti bisa di sini 20, bisa di sini 12. Nah, itu kan mungkin. Bisa juga kalau saya kurangin ini jadi 19, berarti yang di sininya adalah 10. Nah, gitu ya. Bisa juga angkanya di sininya 18, di sininya bukan 10 dong, ini 12 ya, sorry. 12, berarti yang di sini 13. Gitu ya. Kemudian bisa juga di sini 17, berarti di sini 14. Bisa ya angkanya masuk semua. Bisa juga 16, berarti yang di sini 15. Ya kan? Dan itu seterusnya bisa dibalik lagi, bisa dibalik. Kalau misalkan ini
berapa namanya angkanya, 15. Nah, ini berarti 16 gitu ya, bisa juga kan. Kalau ini 14 bisa juga di sini berapa, 17. Nah gitu terusnya. Bisa juga kalau di sini berapa, 13 ya, 13. Berarti di sini 18. Bisa tuh banyak sekali tuh. Nah, bisa kalau di sini 12, nah di sini 19. Bisa juga kalau di sini 11, berarti di sini 20. Nah, bisa kalau di sini 10, nah bisa kan balik lagi 10. Kalau ini 10 berarti di sininya 21. Nah, kalau 21 kan nggak mungkin. Karena 21 ada di sini ya, berarti tidak mungkin. Berarti yang ini nggak mungkin. Gitu logisnya cara berpikirnya. Nah, ini berarti nggak mungkin karena nih ada. Berarti kita hanya punya kemungkinan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita hanya punya 10 kemungkinan. Nah, jadi ada 10 kemungkinan membuat tabelnya. Ya, jadi dari 10 kemungkinan itu nanti anak-anakku sekalian peserta didik kelas 12 MIPA 4 boleh menggunakan yang mana saja, silahkan. Ya, jadi bebas. Dan Bapak harapkan dari 5 kelompok tidak mungkin menggunakan yang sama. Ya, misalkan ada yang 20-11 berarti bisa pakai yang 19-12, 18-13 atau yang lainnya. Gitu ya kemungkinan. Nah, dalam hal ini Bapak mencontohkan satu tapi tidak boleh dijadikan sebagai acuannya ya. Jadi dalam hal ini anak-anak sekalian tidak boleh menggunakan apa yang sudah Bapak pakai. Nah, Bapak mau memakai yang 20-11 gitu ya. Tapi sebelumnya ini Bapak hapus dulu secara semuanya. Kemudian nanti kita mulai. Nah, ini Bapak hapus. Kemudian oke, yang di sini juga sama. Oke. Nah, ini juga sama. Oke, yang ini juga sama. Nah, di sini sama. Dan ini Bapak stop ya. Kemudian Bapak stop ink-nya. Nanti kita menggunakannya adalah Excel biar cepat mengerjakannya. Dan anak sekalian juga boleh menggunakan Excel kembali. Dalam hal ini berarti tadi di sini adalah 16 dengan 20. Berarti saya tulis 20. Ya, kemudian yang di bawahnya tadi adalah angka 21 sampai dengan 25 dia. Kemudian yang bawahnya ini Bapak blok dulu, kemudian Bapak warna ini. Sorry, warnanya adalah warna hitam ya. Nah, biar ada angkanya. Kemudian yang di sini berarti 26 sampai 26 sampai 30 ya. 30 kan batasnya 5. Kemudian yang ini adalah 31 tadi. 31 sampai 35. Kemudian yang ini adalah 36 sampai 40. Gitu ya. Nah, ini kan penulisannya. Ini ada oke. Ini penulisannya ininya stripnya berbeda, kita samakan saja. Nah, ini sama biar urutannya sama. Yang ini sama juga. Sebenarnya berbeda juga nggak masalah. Nah, nih biar bagus aja bentuknya. Dan ini ada stripnya. Kita hilangin stripnya. Oke. Nah, ini pun juga sama. Di sini tepi kelasnya tadi kan kita sudah dapat 30.
Nah, kalau dari sini 16 ya berarti kita penulisannya hanya di sini 15,5 sampai dengan 20,5 ya. 20,5. Kemudian bawahnya ya pasti 20,5 urutannya setelahnya. 20,5 sampai dengan kemudian sampai dengan 25,5 karena nambah ya. Kemudian yang ini 25 ini stripnya Bapak hilangkan dulu. 25,5 sampai 30,5. Kemudian yang ini 30,5 sampai 35,5. Kemudian yang terakhir adalah 35,5 sampai 40,5 gitu ya. Nah, ini. Kemudian tadi Bapak di sini yang membedakannya adalah di sini tadi Bapak pakainya yang jangan lupa tadi kan jumlahnya 31, Bapak pakainya yang 20 dengan 11. Nah, ini 20, kemudian yang ini 11. Totalnya tetap 31 ya. Nah, untuk membedakannya ini Bapak beri warna yang berbeda. Oke, merah lah. Nah, ini artinya dia sebelumnya adalah yang bagian yang rompang. Gitu ya. Nah, sama halnya di sini. Nah, jadi di sini totalnya 80 ya kalau sesuai dengan LKPD. Nah, di sini untuk yang usia sama tepi kelas, cara mengerjakannya sama dan hasilnya pasti sama. Tapi yang di FI-nya caranya berbeda. Gitu ya anak-anak sekalian ya. Nah, gitu. Kemudian yang pertama kali berikutnya adalah kita menentukan XI. XI itu adalah data tengah. Karena kan nanti diminta untuk menentukan means. Berarti nanti kita menggunakan 3 cara, yaitu kita menggunakan XI. XI pakai huruf kecil, kemudian di blok, kemudian kita italik. Nah, kemudian ini nanti kita taruh tengah ya, rata tengah. Ini semua diratain tengah juga nggak masalah. Rata tengah. Nanti baru kita buat bordernya. Gimana untuk mendapatkan nilai XI? Nah, untuk mendapatkan nilai XI, caranya anak-anak sekalian adalah dari nilai tepi bawahnya ini 16, tepi bawah bukan tepi ke bawah kelas tapi batas bawah kelas dengan batas atas kelas dijumlahkan, berarti 16 ditambah 20 nanti dibagi 2 namanya nilai tengah. Berarti kan totalnya 16 tambah 20 adalah 36. 36 nanti dibagi 2, nah nanti dapatnya adalah 18 gitu ya anak-anak ya. Hitungnya sih hanya sekali saja. Nah, ini Bapak hapus. Oke, udah lihat ya. Nah, cara menghitungnya adalah hanya sekali gitu ya. Jadi ngitungnya hanya sekali. Tadi adalah dapatnya kita 18. Nah, selebihnya kita menggunakan nilai C. C-nya tadi kan 5. Berarti kita menggunakan sama dengan ini ditambah 5. Nah, ditambah 5. Nah, langsung ya 23. Berarti kan 21 tambah 25 itu adalah 46. 46 kalau dibagi 2 23. Sama ya. Di Bapak blok sampai ke bawah. Nah, itu nilainya. Nilai tengahnya. Oke. Kemudian setelah itu kita mencari nilai FI kali XI. Berarti FI titik XI. Ini kemudian Bapak blok, kemudian dibuat ditalik. Nah, tengah ya. Cara mengalikannya adalah berarti kan FI dikali dengan XI, berarti 19 dikali 18. Berarti sama dengan blok yang pertama dikalikan pakai bintang ya. Kalau menggunakan kalkulator ya berarti manual. Nah, kemudian dikali dengan ini, kemudian di enter. Jadi 19 dikali 18 adalah 382. Nah, selebihnya Bapak blokkan. Nah, di blok. Gitu ya. Ini kemudian kita coba kita border dulu. Kita home, kita border. Nah, jadi border ya. Nah, ini adalah jumlahnya pakai sigma yang ini. Ini kita blok aja nih punya yang ini.
di copy paste di sebelah sini, kita tulis kali XI. Nah, kan ada tuh, ini di italic sekalian, Ctrl I. Nah, ya, ini bagaimana untuk menjumlahkan? Ya sama dengan sum. Sum SUM, kemudian di blok dari atas sampai bawah ini dijumlahkan, kalau pakai kalkulator ditambahin, kemudian Bapak enter. Nah, ini dapatnya. Berarti dalam hal ini jangan lupa anak-anakku, untuk mendapatkan nilai rata-rata, jadi cara satu ya, cara satu berarti X bar, nah X rata-rata sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI. Sigma itu artinya jumlah. Nah, sigma FI XI yang mana? Yang ini 295. Sigma FI yang mana? Yang 80. Nah, ini jadi Bapak bold yang ini. Kita coba bold dulu. Nah, kemudian kita bold. Nah, ini bold ya, yang membedakan. Berarti untuk cara yang pertama, nilainya adalah kita cari XI-nya. Coba ada nggak di insert? Kemudian ada di equation kah? XI X bar, kita carinya di sini. X bar. Nah, ini kita bikin X barnya di sini. Oke. Nah, ini bisa. Nah, ini Bapak tulis X di sininya. Nah, X bar. Oke, nah ini ya, Bapak ambil. Nah, Bapak pindahin ke sini X bar. Nah, ini sama dengannya, yang nyari X bar bagaimana gitu. Nah, itu cara yang pertama. Atau caranya adalah bisa juga, oke, ini di Bapak blok, bisa juga ini Bapak buang, di delete, hilang ya. Bisa juga cari di insert, kemudian di simbol. Nah, di simbol nih, cari di bagian simbol. Nah, cari simbol, kemudian X bar topi. Nah, X topi. Nah, carinya emang agak lama, jadi ditunggu sebentar. Oke, coba kita lanjutkan. Ini kita pakai di simbol sepertinya tidak ada ya. Berarti kalau kita carinya di equation, oh bukan ini equationnya. Jadi pencet equation, jangan yang garis ada ke bawah, tapi langsung equation ke bawah. Nanti hasilnya bentuknya seperti ini, equation here. Nah, ini ada di Excel. Kemudian pilih yang Accent. Di sini pilih yang Accent. Kemudian cari yang ada barnya di atas, tanda panah di sini. Kemudian diklik. Nah, ini tinggal taruh huruf X-nya. Nah, ini seperti ini. Kemudian, nah ini terjadi kita ya. Ini bisa dibesarkan. Nah, dibesarkan. Nah, seperti ini bisa dibesarkan. Kemudian kita pindahkan logonya di sini. Nah, gitu untuk mencarinya. Nah, untuk sama dengannya di sini saja. Nah, ya penulisannya. Nah, untuk menghitungnya berarti gunakan rumusnya, berarti sama dengan yang tadi kan katanya sigma FIXI yang di atas, berarti yang ini di blok, kemudian per berarti garis miring, kemudian sigma FI yang ini ya, kemudian di enter. Nah, ini kita sudah dapat nilainya. Ini adalah cara satu. Nah, ini videonya agak kepanjangan, udah sampai 25 menitan nih. Berarti kita sudahi, nanti kita sambung ke video berikutnya agar tidak terlalu panjang. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nanang.